Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di siniar kali ini aku akan coba untuk mengkompromikan dua aliran filsafat yang setahu aku saling bertentangan satu sama lain, yakni filsafat aliran eksistensialisme dan filsafat aliran nihilisme untuk diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum itu, aku perlu jelaskan dulu tentang apa sih itu filsafat nihilisme dan apa itu filsafat eksistensialisme. Nah, kita mulai dulu dari filsafat eksistensialisme dulu ya. Jadi, aliran filsafat ini adalah filsafat yang memiliki konsep bahwa manusia harus hidup dengan memberikan makna. Setiap kita ini dituntut untuk memberikan dampak terhadap dunia di sekitar kita. Dan hal ini juga yang kemudian membuat manusia justru menjadi bermakna karena kita mampu untuk melakukan sesuatu, merasakan sesuatu, dan hidup dalam kehidupan ini. Nah, aliran ini mulai menyebar di Eropa sekitar abad ke-19 dan 20, dan di antara tokoh-tokohnya adalah Friedrich Nietzsche, ada yang dari Jerman. Kemudian juga ada penulis yang bernama Kierkegaard. Nah, sedangkan filsafat nihilisme adalah aliran yang menganggap bahwa manusia dan kehidupan ini adalah sesuatu yang justru tidak bernilai, tidak bermakna, dan tidak memiliki arti sama sekali. Jadi, nihilisme justru mengajarkan kenapa kita harus muluk-muluk dalam menjalani kehidupan. Dan ya udah jalinin aja kehidupan ini seperti biasa gitu, karena juga nggak punya ada maknanya gitu. Kita mau begini, kita mau begitu, ya sama aja, tidak akan ada artinya. Nah, di antara tokoh yang dapat memberikan contoh logika filsafat nihilisme ini adalah Albert Camus, seorang filsuf sekaligus penulis dari Prancis, yang mana dalam salah satu karyanya yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, yakni novel yang berjudul Orang Asing, ada seorang tokoh dalam novel tersebut yang bernama Meursault. Ini kalau aku salah ngucapin nama tokohnya, silakan dikoreksi ya. Yang dalam novel tersebut dia punya keyakinan bahwa ada atau enggaknya kehadiran seseorang itu tidak akan merubah apapun, termasuk masalah yang sedang dia hadapi ketika itu. Jadi apa yang harus terjadi ya udah terjadi aja gitu. Mau ada Siano, mau ada ini, mau ada itu, ya nggak pengaruh gitu. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi dari penjelasan mengenai nihilisme dan eksistensialisme di atas, kita pasti paham bahwa ini dua filsafat yang bertentangan konsepnya. Yang satu menganggap manusia ini punya makna dan dituntut untuk memberikan makna itu karena kita mampu untuk memberikan makna, karena kita punya potensi untuk memberikan makna. Nah, sedangkan yang satunya meyakini bahwa kita ini memang gak punya maknanya gitu, kehidupan kita ini gak ada artinya gitu. Nah, terus bisa nggak kedua aliran ini kita kompromikan dalam artian nilai-nilainya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Maksud aku adalah kapan kita bisa menjadi seorang nihilis dan kapan juga kita menjadi seorang eksistensialis. Nah, tapi sebelum itu, izinkan aku untuk menegaskan bahwa kompromi dua aliran ini murni hanya pendapatku secara pribadi dan bisa jadi akan bertentangan dengan keterangan para ahli di masing-masing aliran. Nah, selain itu, aku juga akan berusaha untuk menyederhanakan atau melakukan simplifikasi terhadap kedua konsep aliran filsafat ini agar lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat awam, sehingga dapat membuat kita menjadi lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan. Ya, mari kita mulai dulu dengan sebuah contoh untuk membuat bagaimana kedua nilai aliran filsafat ini bisa kita kompromikan atau bisa kita implementasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku akan ambil contoh dengan membuat sebuah narasi atau sebuah skenario ya. Jadi pertama, kita ambil dulu sudut pandang seorang presenter yang akan memandu suatu acara seminar misalnya. Nah, si presenter ini merasa bahwa dirinya sebagai presenter adalah bagian terpenting dari acara seminar tersebut. Nah, sedangkan penonton yang lain adalah bagian dari ekosistem seminar juga yang posisinya paling menyedihkan. Ya, kenapa? Karena si presenter menganggap penonton ini datang
dengan membayar. Mereka harus bayar untuk bisa duduk di seminar tersebut, kemudian menyimak, tidak memiliki kontrol ataupun kendali terhadap acara tersebut. Sedangkan narasumber, dia pandang pun juga sebagai pihak yang bisa dia atur isi pembicaraannya, arah pembicaraannya, durasi pembicaraannya, dan siapa yang akan bicara duluan kalau seandainya ada 2 atau lebih narasumber yang hadir dalam acara seminar tersebut. Jadi si presenter ngerasa posisinya saat itu adalah posisi yang penting banget untuk sebuah acara seminar. Jadi kalau nggak ada dia, penonton tidak akan bisa menikmati sajian seminar dari narasumber itu dengan nyaman, dengan enak buat disimak gitu. Sedangkan dalam konteks dia melihat narasumber, dia ngerasa narasumber ini bisa jadi ngomongnya tidak akan beraturan sebagaimana ekspektasi dari penonton, sehingga jadinya keberadaan si narasumber ini justru gak bermakna buat apa-apa. Jadi dia ngerasa dirinya penting di posisi itu. Nah, aku yakin kalian semua sepakat bahwa si presenter ini adalah orang yang sombong, merasa dirinya pantas dan layak menjadi sorotan nih dalam contoh yang aku sajikan tadi. Sedangkan orang lain itu nggak lebih baik daripada dirinya sendiri. Ada rasa bangga berlebihan, dan aku yakin kita semua pernah ada di posisi itu. Aku yakin kita semua pernah ada di posisi itu, dimana kita ngerasa diri kita penting dibandingkan dengan orang lain, ya cuma sampah atau gimana gitu. Dan kondisi psikologis sang presenter yang seperti ini bisa berada dalam konteks manapun, entah di kampus dengan kita sebagai mahasiswa aktif dan aktivis yang so yes, atau cowok cewek yang merasa dirinya good looking dan lebih kaya dibandingkan dengan mahasiswa lain di kampus, atau bisa juga karena kita duduk satu deretan dengan wakil menteri dan pejabat-pejabat negara di saat pembukaan acara pacu jalur di Kabupaten Kuantan Sengingi. Dalam hal ini, dalam konteks ini, dalam kasusnya sebagai seorang presenter, kalau seandainya kita berada di posisi itu, kita harus dan perlu untuk menjadi seorang nihilis, dengan meyakinkan bahwa diri kita bukanlah apa-apa dan tidak memberikan makna sama sekali dalam konteks itu. Kita hanya memang seharusnya duduk di jajaran menteri, bukan berarti kita penting berada di sana. Ataupun kalau seandainya kita nggak ada di situ, menteri juga nggak bakal duduk di situ, nggak seperti itu. Ya, kita hanya memang seharusnya ada di kampus, bukan berarti karena kita good looking. Kalau seandainya kita nggak ada di sana sebagai mahasiswa yang good looking, akan membuat kampus itu berhenti beroperasi? Enggak. Kampus tetap jalan, acara pembukaan pacu jalur tetap jalan, Mas Menteri tetap akan duduk di situ. Ada atau enggaknya kita, itu nggak ada maknanya sama sekali. Posisi kita bisa jadi akan berpindah sewaktu-waktu, sebab pada dasarnya kita adalah tidak bermakna. Kita pada dasarnya adalah mungkin yang agak lebih lembut sedikit, replaceable ya. Replaceable itu mudah digantikan, karena memang manusia itu sebenarnya ya bisa-bisa aja sih, nggak harusnya kita duduk di situ, nggak seharusnya juga kita menjadi seorang presenter. Bisa jadi presenternya tuh orang lain gitu, nggak harus kita yang ada di sana. Dalam artian ketika acaranya mau dimulai terus kita nggak ada di sana sebagai presenter, ya acaranya bakal tetap jalan aja gitu. Dalam konteks yang contoh acara seminar tadi, ya. Nah, artinya adalah kapan kita menjadi seorang nihilis adalah ketika kita berada dalam situasi yang berpotensi untuk menimbulkan kesombongan dalam diri kita. Ya, dan menjadi orang yang sombong ini jelas adalah persoalan besar, sebab menjadi sombong dan merasa paling oke itu justru menjadikan kita sebagai musuh bersama oleh masyarakat, musuh bersama dalam dunia kerja, dan musuh bersama dalam industri, musuh bersama dalam mencari makan. Sehingga kalau kita ngerasa yang paling oke, ngerasa paling penting, orang bisa jadi tidak peduli dengan kita, tidak punya empati dengan kita, tidak punya simpati dengan kita. Dan satu hal yang harus kita ingat, bahwa posisi kita bisa jadi digantikan oleh orang lain dalam waktu yang tidak kita bisa sangka-sangka. Jadi kita perlu menjadi seorang nihilis kalau seandainya kita
hidup dalam ataupun sedang berkecimpung dalam dunia kerja, dalam masyarakat, dalam industri dan sebagainya, termasuk dalam juga pendidikan dan di sekolah kita. Kita nggak boleh ngerasa yang paling oke, yang paling yes, karena pada dasarnya kita nggak punya makna sama sekali. Ada ataupun nggak kita sebagai mahasiswa di satu kampus, ya uang SPP toh juga nggak bakal turun kan. Kita juga nggak bakal bisa kalau seandainya kampus mau bikin acara wisuda ya kita nggak ada di situ, ya acara tetap jalan gitu. Artinya kita memang dari asalnya nggak punya makna sama sekali. Ya intinya sesuatu yang akan dan telah terjadi itu tanpa harus ada kita ya tetap aja akan terjadi. Jadi kenapa kita sebagai manusia ngerasa diri kita penting dan harus membangga-banggakan diri secara berlebihan? Maka nihilisme akan mencegah kita untuk menjadi arogan dari perasaan bangga yang berlebihan atau dari pamer ya. Ini buat teman-teman yang sering upload story di WhatsApp dan Instagram, foto dengan pejabat dan segala macamnya. Ya ada atau enggak yang kita di antara mereka itu enggak berpengaruh apa-apa buat lingkungan kita, enggak berpengaruh apa-apa buat si pejabat, enggak berpengaruh apa-apa buat kehidupan kita gitu. Jadi kenapa kita harus sombong, ya kan? Nah, kemudian kita berpindah ke sudut pandang yang agak jauh tapi masih dalam ekosistem yang sama, yakni di acara seminar tadi. Yakni kita berpindah ke sudut pandang seorang tukang parkir yang berada di luar gedung seminar, menjaga kendaraan roda 2 dan roda 4 dari para tamu, audiens, narasumber, dan presenter yang sedang terlibat dalam acara seminar yang aku sebutkan tadi. Nah, sekilas si tukang parkir nih ngerasa dirinya bukanlah siapa-siapa dan tidak penting di kalangan orang-orang yang kusebutkan tadi. Dia tidak merasa penting di antara presenter, narasumber, dan audiens yang hadir. Mereka semua dalam pikiran si tukang parkir adalah orang yang penting, orang pinter, orang kaya, dan segala macamnya. Sedangkan dirinya hanya seorang tukang parkir saja yang tidak berimpact apa-apa terhadap apa yang terjadi di dalam gitu. Nah, dalam hal ini si tukang parkir harus menjadi seorang eksistensialis, di mana dia harus memberikan makna dalam ekosistem tersebut meskipun hanya seorang tukang parkir. Sebab sebagai manusia, dia bisa melakukan sesuatu, dia bisa merasakan sesuatu, dan dia bisa menjalani kehidupan tersebut. Maka dengan begitu, dia akan mencari tahu peran dirinya sebagai apa dalam ekosistem yang aku sebutkan tadi, sedangkan penting dirinya dan seberapa penting dirinya dan seberapa penting dirinya dalam ekosistem tersebut, dan sumbangsi apa nih yang sudah bisa dia berikan untuk kebaikan dalam ekosistem di acara seminar ini. Nah, si tukang parkir, kalau dia memaksimalkan perannya dengan baik, dia akan menimbulkan perasaan nyaman para audiens dan tamu yang hadir dalam acara seminar tersebut, karena kendaraan para tamu dan audiens tadi aman, terlindungi dari kejahatan, membuat pikiran para narasumber fokus untuk bisa menyampaikan materi seminar, bisa menjaga konsentrasi audiens untuk fokus menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber, membuat presenter ngerasa nyaman untuk bisa memandu acara dengan baik. Nah, dari sini ketika seorang tukang parkir ini menjadi eksistensialis, dia akan tahu harus melakukan apa, dan dia tahu perannya sebagai apa dan sumbangsi apa yang akan dia berikan. Nah, selain itu, menjadi seorang eksistensialis bagi seorang tukang parkir ini juga akan membuat si tukang parkirnya tahu apa yang seharusnya dia harapkan dari peran yang dia emban tersebut. Ya, ini sesuai dengan perannya yang aku maksudkan tadi. Jika dia seorang tukang parkir, maka upah kebaikan dan sumbangsihnya, termasuk juga kinerjanya yang baik sebagai tukang parkir itu, dalam hal ini sebagai makhluk eksistensialis, ya adalah uang jasa parkir dan kepercayaan para audiens dan tamu terhadap kinerjanya, terhadap kemampuannya dalam menjaga keamanan bagi kendaraan yang dititipkan. Dan bukan diberikan piagam penghargaan oleh panitia seminar. Kalau seandainya si tukang parkir berharap kebaikan yang dia lakukan, bukti eksistensialisme yang dia wujudkan dalam tindakan dan karya, dia berharap mendapatkan piagam penghargaan dari panitia,
ya itu sesuatu yang keliru. Ya, karena jelas itu nggak sesuai dengan eksistensinya sebagai seorang tukang parkir. Justru itulah yang membuat si tukang parkir justru tidak akan menjadi bermakna dengan peran dan sumbangsihnya. Kenapa? Karena seorang tukang parkir, reward untuk mereka adalah ya uang jasa parkir. Bukan dapat piagam penghargaan, tapi rewardnya adalah uang jasa parkir. Nah, kalau si tukang parkir ini tahu dia harus berharap apa dengan perannya, maka dia akan ngerasa bahagia, dia akan ngerasa cukup ketika dia mendapatkan apa yang seharusnya memang dia dapatkan. Ketika si tukang parkir justru berharap namanya disebut dalam ucapan terima kasih oleh si presenter di dalam acara seminar, itu justru keliru. Karena ya tukang parkir hanya tidak terlibat secara langsung, dan ya jelas kenapa harus disebutkan oleh si presenter untuk dalam ucapan terima kasih. Ya harus disebut, ya mungkin si presenter akan lebih mengutamakan yang ada di dalam, menyebut nama tokoh ini, tokoh itu, sponsor ini, sponsor itu, dan segala macamnya. Nah, ketika si tukang parkir tidak mendapati namanya disebutkan dalam ucapan terima kasih, dia akan kecewa. Jadi maksud aku menjadi seorang eksistensialis dalam konteks ini adalah membuat si tukang parkir tahu dia harus berharap apa sesuai dengan perannya, sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, dari dua sudut pandang di atas, seorang presenter dan tukang parkir di sebuah acara seminar, di sebuah ekosistem acara seminar, kita jadi tahu kapan harus menjadi seorang eksistensialis dan kapan harus menjadi seorang nihilis. Sorry ya, belibet ya. Jadi dengan begitu kita akan tahu kapan harus merasa tidak penting, kapan harus menahan diri dan menganggap diri ini nggak ada gunanya, dan kapan diri ini harus optimal untuk melakukan tugas kita dan berharap mendapatkan apa sesuai dengan peran kita. Jadi menjadi nihilis dalam situasi tertentu akan membuat kita terhindar dari sifat sombong, dan menjadi eksistensialis dalam konteks tertentu akan menghindarkan diri kita dari perasaan tidak berguna, akan menghindarkan diri kita dari perasaan berharap kepada tempat yang salah, perasaan berharap kepada sesuatu yang tidak menjadi peran kita, sama seperti kita berharap pohon mangga berbuah durian. Jadi ya kalau kita tanam mangga, ya kita berharap mangga aja yang kita berharap itu pohon tumbuhnya jadi pohon mangga, berbuahnya berbuah mangga, ya udah selesai gitu. Oh ya, sebagai penutup, menjadi seorang eksistensialis maupun nihilis juga dapat membuat kita terampil dalam menentukan prioritas. Nah, dengan menjadi tidak bermakna sebagai nihilis, kita akan berusaha untuk mengerjakan apa yang sudah seharusnya kita kerjakan hari ini. Mungkin kita pernah ngerasa bosan dengan pekerjaan, kita ngerasa jenuh dengan apa yang kita lakukan hari demi hari, kok itu aja. Nah, ketika menjadi seorang nihilis, kita akan menjadi ya udah, kerjain aja apa yang ada hari ini, karena memang begini, hidup ini memang ya begini aja. Kita mau malas, kita mau rajin, ya bakal gini-gini aja. Ya daripada kita menderita dengan perasaan tertekan, dengan perasaan jenuh, ya dinikmatin aja, dijalanin aja hari-hari yang ada. Nah, selain itu mengakibatkan kita juga bisa menjadi tahu mana skala prioritas kita, yakni yang menjadi rutinitas kita, dan mengabaikan apa-apa yang di luar skala prioritas tadi. Sebab dengan melakukan hal-hal yang penting aja dalam konsep nihilisme, kita sebenarnya udah nggak bermakna. Nah, kalau kita kotori dengan hal-hal yang jauh lebih nggak penting, mikirin jenuh, mikirin perasaan bla 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 yang membuat kita capek, yang membuat kita malas, itu justru lebih nggak berguna lagi, justru membuat kehidupan kita jauh lebih tidak berguna. Nah, kemudian sedangkan menjadi seorang eksistensialis itu akan berusaha membuat diri kita akan berusaha untuk mengerjakan apa saja yang memang menjadi tugas kita seharusnya, sesuai dengan peran yang kita emban. Sehingga hal-hal yang tidak berkaitan dengan peran kita akan kita singkirkan, dan akan kita kerjakan hal-hal yang benar-benar menjadi tugas kita dalam peran kita, sehingga apa yang kita lakukan menjadi bermakna. Oke, demikian. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil manfaat
kalau boleh aku simpulkan sebagai penutup, bahwasanya menjadi seorang nihilis itu perlu kapan? Ketika kita ngerasa diri kita penting atau layak untuk menjadi sorotan di tengah sebuah komunitas. Hal ini akan membuat kita menjadi lebih humble, lebih down to earth, lebih membumi ya. Sedangkan menjadi eksistensialis adalah ketika kita ngerasa hidup ini gak ada gunanya. Kita ngerasa apa yang kita lakukan tidak menjadi hal yang penting. Padahal bahwasanya kita sebagai makhluk yang eksis itu ya karena kita bisa ngelakuin sesuatu, kita bisa menjalani kehidupan ini, kita bisa merasakan sesuatu, ya otomatis ya kita harus ngelakuin sesuatu karena kita mampu untuk melakukan itu. Dan jangan lupa bahwa apa yang kita lakukan harus sesuai dengan perannya kita, sehingga kita bisa mengerjakan sesuatu dengan maksimal dan mencapai hasil yang diinginkan. Sampai jumpa di siniar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.